Kenapa saya bilang tadi untuk bahan plastiknya itu jelek ya? Karena ini. Halo sahabat kreatif, berjumpa lagi dengan channel Area Oprek, channel yang membahas sebuah senter dengan cara ngawur. Pada kesempatan video kali ini saya mau ngopi dulu biar nggak ngawur. Tapi biasanya meskipun sudah ngopi, sudah madang, sudah udut gitu ya, tapi ada kalanya tetap ngawur ya. Jadi saya mau mereview sebuah senter tangan yang katanya special edition dari brand Lubi yang katanya 15 watt. Dan bila mana kamu sudah pernah melihat review senter yang serupa seperti ini di channel lain dan bilang wah udah bosen, udah apa senengnya, udah masa lalu gitu ya, ya itu terserah kamu ya. Tapi untuk cara saya mereview ada kemungkinan ada perbedaannya, meskipun bedanya itu enggak seberapa ya. Sombong amat. Kali ini saya tidak bisa mengupas tuntas si senter ini karena setelah saya coba utak-atik itu nggak bisa dikupas tuntas. Di sini ada dua buah senter yang serupa. Ini yang sudah saya buka dan ini yang belum saya buka. Adapun untuk bagian boxnya seperti ini. Di sini ada tulisan Lubi 15 Wattinem, tahan hingga 10 jam. Pengecasan Type C, baterainya 2400 mAh. Oh, ini kenang banyu mending. Kenang banyu kopi. Di sini ada tulisan edisi premium dengan tipe L8966A. Dapat di zoom. Peringatan dan petunjuk pemakaian seperti biasa. Ini sama. Terus spesifikasi produk, jenis produk center. Wattnya 15 watt, baterai 2400 mAh, daya tahan 10 jam. Pengisian ulang 6 jam. Ya, mantap. Aplikasinya di luar ruangan, mungkin maling mungkin ya, kayak nyolong ayam. Terus peralatan kendaraan iki gawe ngetep poli jare Kang Wahyu. Terus peralatan keamanan iki mungkin gawe nyolok cungu racing maling. Terus keperluan rumah mungkin gawe ngulek sambel mungkin ya. Adapun yang saya dapatkan dari senter ini di dalamnya dengan harga kemarin berapa ya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kalau nggak salah sekitar 65 ribuan atau berapa saya lupa. Ini ada senternya, ada kabel untuk pencargeran, untuk kabelnya B aja standar. Oh, ini ada kamusnya, kamus Tatang Sutarma ini, punyanya Kang Sule, seperti senter Lubi pada umumnya. Dan untuk senternya sendiri seperti ini dibungkus menggunakan plastik kayak lontong. Nah, bentuk senternya seperti ini, sama ya, Lubis. Tapi ini sudah saya bongkar lebih dulu daripada yang ini, karena ini baru saya bongkar. Yang ini kalau kamu penasaran kenapa saya bongkar terlebih dahulu, karena ini sudah saya coba cek ketahanan baterai, nyala pencargeran dan fitur-fiturnya. Untuk yang ini karena sama ya, saya rasa sama saja. Kalau dari bodinya, bodi luar senter ini menggunakan bahan full plastik dan plastiknya bahannya itu B aja, biasa saja. Bahkan kalau menurut saya pribadi untuk plastik seperti ini itu jelek kalau menurut saya. Nanti ada alasannya ya. Untuk tombolnya di sini sudah tertutup karet dan ada semacam apa ini gerigi gitu ya, sehingga bisa diraba-raba gini, lutil gitu ya. Terus di sini ada indikator 4 bar seperti ini, nyalanya berwarna biru. Ini untuk soket pencargerannya sudah ditutupi dengan karet, dan ini yang saya suka, penutup bagian karetnya itu ada pentilnya kayak gini ya. Nah seperti ini, sehingga ini tidak memudahkan air masuk. Kalau yang senter biasanya itu cuma karet seperti ini ya, terus bagian sini agak dalam. Kalau ini ada pentilnya seperti ini, sehingga bisa menutup di bagian soketnya secara langsung seperti ini, terus gitu ya. Jadi saya suka dengan fitur yang ini. Untuk bagian belakang seperti ini, bagian depan seperti ini tidak bisa dilepas pasang untuk bagian bodinya, karena ini pres-presan, tidak ada celah untuk cara membongkar gitu ya. Terus belakangnya ini juga kemarin saya bongkar. Untuk cara membongkarnya
tinggal ditarik saja, ceduk gitu ya, bisa. Untuk bagian depannya ini bezelnya menggunakan plastik juga, tidak memiliki o-ring atau tidak memiliki karet di bagian reflektor. Sedangkan untuk bagian gasketnya, bagian gasket ini menggunakan plastik yang biasa aja lah, jelek. Ini bila mana wattnya real 15 watt, untuk plastik ini ada kemungkinan luntur ya, ada kemungkinan luntur. Untuk LED-nya ini LED apa ya, laser wick apa ya, kalau ya kamu yang paham bisa komen. Terus jika ingin membongkar bagian sini, ingin diganti bagian LED depannya, itu cukup mudah caranya, karena saya sudah pernah membongkar yang bagian ini ya, bagian sini sudah pernah saya bongkar. Tapi untuk bagian sini angele orang zaman. Untuk caranya tinggal dicongkel saja. Oke, kodingnya tak bersih dingin, aduh malah kotor lagi kodingnya ya. Untuk caranya tinggal dicongkel saja menggunakan ujung pisau atau ujung apalah, yang penting bisa untuk mencongkel dan usahakan lebih tipis. Terus di sini ada 2 lubang seperti ini, jangan memutar 2 lubang ini menggunakan tang atau menggunakan alat yang lain, karena untuk plastiknya itu plastik yang mudah sobek, sehingga gunakan saja pucuk pisau seperti ini yang tipis dan tinggal dicongkel seperti ini secara perlahan. Nah seperti ini, maka untuk gasketnya itu bisa mudut kerepet dewek. Nah seperti ini untuk gasketnya jelek, kalau menurut saya jelek. Terlihat ya, kalau di kamera nggak terlalu terlihat. Nah seperti ini untuk gasketnya. Terus untuk bagian LED-nya seperti ini untuk PCB-nya lumayan lebar dan tebal juga. Terus ada pendingin tambahan di bagian belakangnya seperti ini. Untuk bagian driver seperti itu. Terus bila mana ingin membongkar bagian sini, tinggal diputar saja berlawanan dengan arah jarum jam, bisa menggunakan tang yang lancip, tangan juga boleh. Untuk kabelnya kecil lah untuk kabelnya, standar. Dan bila mana pengen lebih awet untuk bagian LED-nya ya, bagian sini pendingin belakang itu ditambahi dengan pendingin yang lebih tebal dan lebih besar. Yang penting muat di bagian sini, maut. Sama kemarin itu ada yang tanya mengenai senter kepala merek Lubi yang zoom itu. Tanya, Bang, bila mana bagian headnya itu kesenangan diputer-puter, apakah berpengaruh pada bagian kabelnya? Saya takut kabelnya itu ikut muter dan putus. Jadi cara kerja senter zoom itu seperti ini ya, sahabat reaktif. Jadi untuk kabelnya aman, yang berputar itu hanya bagian headnya saja seperti ini. Jadi bila mana diputer-puter sampai kiamat pun kabelnya nggak apa-apa, nggak ikut berputar. Ya seperti ini ya, jadi kabelnya utuh, aman saja jika ingin diputar, disilat dan dicelupin. Nice. Untuk bagian lensanya sih serem ini kalau menurut saya, lebar dan besar, keren lah. Jadi ini menarik peminat untuk bapak-bapak yang pengen senternya sedikit lebih jos daripada senter-senter plastik pada umumnya. Bagian depan sudah, bodi sudah, ini untuk kopnya seperti ini. Terus ini tadi saya bilang untuk cara membuka bagian sini adalah dengan cara ditarik saja, sedut gitu ya. Jadi untuk cara menariknya jangan dicongkel menggunakan pisau seperti ini atau menggunakan tang atau apalagi dipukul ya, tapi terserah kalau mau dipukul. Jadi untuk caranya kamu sediakan saja lem tembak atau lem bakar seperti ini. Terus lemnya itu dilelehkan terus ditempelkan di bagian sini. Set. Nah, setelah mengeras tinggal ditarik saja, diputar sedikit, diputar straight gitu. Setelah diputar baru ditarik, ceprut gitu baru bisa. Di sini saya sudah ada contohnya. Nah, ini ya. Ini adalah tutup bagian belakang si senter yang satu ini, dan untuk penutupnya ini sudah saya ganti menggunakan penutup dari aluminium PCB lampu. Karena ini ya. Kenapa saya bilang tadi untuk bahan plastiknya itu jelek ya? Karena ini saya bilang karena ini kemarin kan setelah saya kasih lem seperti ini untuk menarik bagian sininya, ceprut gitu ya, sudah kena. Terus pengen saya bersihkan sisa-sisa lemnya, kalau dikerok menggunakan pisau kurang begitu rapi. Terus saya panaskan menggunakan lampu pijar. Lampu pijar ki ya apa ya, intinya lampu pijar lah. Bentar, nggak muat ya. Intinya untuk bagian plastik ini saya panaskan menggunakan lampu pijar
yang nggak terlalu panas lah, mungkin beberapa puluh derajat. Itu untuk bagian sini meleot seperti ini ya, kayak wong kenang stroke. Nah, jadi ini bila mana berdekatan dengan api secara langsung, ada kemungkinan untuk plastiknya itu meleot seperti ini, luntur lah. Ini baru berdekatan dengan lampu pijar, belum lagi bila mana langsung menggunakan api seperti ini, langsung kobong kalau plastik seperti ini. Dan kenapa dikatakan edisi premium gitu ya? Mungkin kalau menurut saya pribadi, premiumnya itu di bagian dalamnya sini, premium nggak bisa dibongkar, blas. Jadi kemarin setelah saya coba buka penutupnya menggunakan lem seperti ini, di bagian belakang penutupnya itu ada 2 buah skrup, dan itu fungsi skrup itu buat apa saya kurang paham, mohon maaf nggak ada video atau nggak ada foto ya, karena benar-benar kesuh. Jadi setelah penutupnya saya buka, terus ngotak-atik itu nggak bisa dibuka sama sekali bagian baterainya, sehingga sesuai yang saya katakan di awal tadi, saya tidak bisa mereview secara penuh atau dikupas tuntas, itu nggak bisa ya, nggak bisa dicek kapasitas baterainya berapa, atau kahril 2400 atau 4200, nggak bisa mengecek bagian baterainya. Jadi itu ini sudah, dan ini akan coba saya tes untuk bagian nyalanya. Di sini tuh kemarin ada beberapa mode ya. Jadi ketika diklik pertama kali ini modenya seperti ini, mode paling terang. Klik kedua kali mode redup, klik ketiga kali ini strobe atau SOS, dan klik keempat kali ini menuju ke LED gobnya yang berada di belakang samping seperti ini. Sebenarnya atas ding ya, kalau seperti ini ya atas lah. Terus di sini ada indikator 4 bar seperti ini. Ini kemarin ketika saya tes di mode paling terangnya, dan setelah baterainya mungkin sudah drop gitu ya, terus untuk LED-nya itu mati. Setelah mati saya diamkan beberapa saat, itu tidak mau menyala lagi, cuma berkedip di bagian LED indikatornya berkedip di bar yang satu di bagian sini, cuma berkedip, sedangkan untuk LED-nya baik LED utama maupun LED gobnya itu tidak mau menyala. Terus untuk fitur yang lain, di sini ada fitur dimmer sahabat relatif. Ini bila mana dalam posisi mati seperti ini, indikatornya juga ikut mati. Diklik dan ditahan, ini langsung menuju ke fitur dimmer. Nah, seperti ini. Dan untuk fitur dimmernya itu berkesinambungan ya. Jadi berbeda lah. Berbeda dengan senter lain. Bila mana senter lain ketika diklik dan ditahan, itu dari mode terang langsung mode redup, dan diklik ditahan lagi dari mode redup ke mode terang. Jadi kalau ini satu kali klik sudah bisa langsung mode terang ke redup, mode redup ke terang gitu ya. Jadi cahayanya naik turun secara berkesinambungan. Nah, seperti ini. Terus bila mana dalam posisi hidup seperti ini, klik dan ditahan juga langsung bisa mengatur dimmernya atau menuju ke fitur dimmernya. Ini kalau dari segi cahaya sih bagus ya, untuk bagian samping-sampingnya ini keren, rapi gitu ya. Ini karena berhubung senter viralnya di tempat saya sudah habis, tidak saya coba perbandingkan, tapi kebetulan kemarin yang terakhir beli itu tetangga saya, jadi nanti malam tak coba pinjem ya untuk membandingkan kedua senter ini. Terus ketika senter ini dicas, itu barnya dapat berkedip dari bar 1 itu langsung menuju bar kedua. Jadi begitu baterainya drop, sudah benar-benar drop, tidak bisa dinyalakan dan di charger, dari bar 1 itu langsung loncat set gitu langsung ke bar kedua, terus berkedip, bar ketiga keempat juga ikut berkedip. Nanti bila mana sudah full, untuk indikatornya itu tidak berkedip sama sekali. Itu untuk penchargerannya. Adapun lama penchargeran itu kurang lebihnya segini sahabat relatif, jangan dijadikan patokan ya, karena tadi di bagian boxnya itu penchargeran 6 jam, tapi setelah saya coba ini enggak cuma satu kali ya, tak coba charger hampir 4 kali, itu kurang lebihnya ya segini, kurang lebihnya 3 jaman lah. Ketika dinyalakan di mode paling terangnya secara non-stop, senter ini memiliki fitur step down yang hampir sama dengan si Lubi yang senter zoom 50 watt itu ya, ada fitur step downnya, sehingga untuk cahaya yang dihasilkan lumayan awet. Terus bila mana sudah diklik menyala seperti ini, bila mana ingin mematikan tidak harus menuju ke mode berikutnya, itu langsung bisa diklik dan bisa mati dengan sendirinya. Nah, seperti ini contohnya. Dan dari penchargeran full
sampai benar-benar kosong itu dari bar keempat menuju bar ketiga itu agak lama ya. Terus bermadang dari bar ketiga bar kedua itu lumayan cepat pengurasannya. Terus dari bar kedua ke bar satu itu juga lumayan cepat. Kalau nggak salah sih ketika sudah drop ya, itu untuk bagian sini nggak berkedip kalau nggak salah. Adapun lama menyala di mode paling terangnya senter ini adalah kurang lebihnya segini ya, segitu. Jadi kalau di boxnya itu ada keterangan nyala 10 jam, belum ketemu ya. Di mode paling terangnya si LED utamanya itu belum ketemu 10 jam. Dan ketika saya nyalakan di mode redupnya si senter ini dari full sampai mati itu kurang lebihnya segini, masih belum ketemu juga. Nah, yang ketemu itu di bagian LED kopnya. LED kopnya saya nyalakan dari baterai full sampai baterainya mati itu kurang lebihnya segini ya, segitu. Jadi ketemu di 10 jam. Bila mana klaim produknya nyala 10 jam itu enggak hoax ya, bener bisa nyala 10 jam. Dan belum saya coba menyalakan di mode paling redupnya atau di mode dimmernya, belum paham bisa nyala sampai berapa jam. Bila mana kamu sudah punya terus sudah mencoba menyalakan di mode dimmernya atau mode paling redupnya, silahkan berikan jawaban di kolom komentar ya, saya operatif. Terus ini sudah pernah ya, tinggal test road di kegelapan malam, sahabat kreatif. 1, 2, 3 dan trut. Nah seperti ini ketika di tempat gelap. Oh ya, mohon maaf, yang beli senter viral di tetangga saya itu ternyata udah tidur ya. Jadi kapan-kapan lah kalau belum laku untuk senter ini ya tak coba perbandingkan. Ini sih kalau menurut saya loh ya, untuk cahaya yang dihasilkan hampir sama dengan si senter viral 520A dari Sukses Tech. Bedanya hanya ketika di sini tok bagian samping ini untuk cahaya yang dihasilkan itu sangat-sangat presisi gitu ya, sangat jos lah. Kalau si senter viral itu kan bagian sininya agak ngeblur ya, kalau ini jelas seperti ini. Jadi bagus untuk bagian lensanya. Mungkin lensanya yang berpengaruh mungkin ya. Ini ketika di mode terangnya, ketika dinyalakan sudah lama dan diklik satu kali maka mati seperti ini, mode terang. Mode redupnya seperti ini, SOS nya seperti ini atau strobonya, dan LED kopnya seperti ini. Ini untuk LED kopnya akan coba saya bawa jalan. Nah seperti itu tadi. Dan ini untuk LED kopnya kalau menurut saya sudah ya lumayan terang lah. Juga bisa diatur untuk cahayanya, bisa disesuaikan karena untuk LED kopnya juga memiliki fitur dimmer. Diklik dan ditahan maka untuk LED kopnya dapat meredup seperti ini. Ini ketika redupnya terangnya seperti ini ya, jadi ya lumayan lah dengan harga yang murah. Tapi ya kekurangannya itu tidak mudah untuk dibongkar. Untuk lebarnya seperti ini, kalau dibawa jalan ini untuk lebarnya, dan ketika di zoom atau jarak jauhnya kurang lebihnya seperti ini. Wah, nah seperti ini. Untuk bagian kedepannya nggak terlalu presisi seperti pada saat lebarnya. Jadi ini hampir sama sih ya, kalau menurut saya pribadi ini hampir sama dengan si senter viral 520A dari Sukses Tech. Ini mode paling terang, mode redup, strobe atau SOS, dan ini untuk kopnya. Fiturnya sama, cuman kalau si itu nggak ada fitur dimmer kalau nggak salah ya, si viral 520A. Ini kalau ke gedung dari sini ke sana jaraknya kurang lebih 50 meter, kalau ke atas seperti ini. Ya nggak terlalu terang lah, meskipun katanya edisi spesial dan wattnya 15 watt katanya. Seperti ini. Kalau ke pepohonan, kalau senter zoom sih bagusnya di zoom seperti ini ya kalau untuk ke pepohonannya. Nah seperti ini.
udah paling mantep. Nah, seperti itu sahabat kreatif review senter pada video kali ini. Adapun kesalahan, kekurangan dan lain sebagainya yang sekiranya tidak sesuai dengan spesifikasi dari senter ini, silakan berikan kritik dan saran saja di kolom komentar. Tetap saya tunggu kritik dan sarannya yang positif, agar kedepannya saya lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, dan lebih dapat mereview dengan ya yang lebih lah, lebih gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Salam kreativitas, jangan lupa bahagia dan tetap joy.